atau reverse osmosis. Kemudian setelah dari reverse osmosis masuk ke tandon pertama. Tandon pertama ini adalah tandon sebagai gerbang pertama untuk masuk ke proses selanjutnya. Kalau tandon pertama ini punya 4 parameter yang harus terpenuhi. Pertama, TDS di sini tuh harus sudah 0. Jadi mineralnya sudah nggak ada. Kemudian pH itu minim 6,5. Di atas 6,5. Tapi biasanya kita cek itu sekitar 6,8 sampai 6,9. Kemudian yang ketiga adalah turbidity. Turbidity itu apa? Keseluruhan. Keseluruhan di sini harus full. Kemudian yang keempat adalah bau dan rasa. Bau dan rasa di sana ini juga harus netral. 3 parameter TDS, pH, dan turbidity itu semua pakai alat parameternya. Dan oleh petugas laboratorium, tidak boleh orang lain. Dan 3 alat ini sudah sesuai dengan SNI dan harus terkalibrasi secara fisik. Kemudian yang keempat, bau dan rasa itu kita cek dengan indera dari petugas laboratorium. Jadi 3 parameter pakai alat, satunya pakai indera karena bau dan rasa itu harus dicicipi. Kemudian setelah dari sini, kalau oke, 4-4-nya oke, itu baru proses selanjutnya. Tapi kalau ada salah satu, entah itu TDS, pH, turbidity atau baunya masih ada, dia akan dikembangkan ke belakang lagi untuk diri proses lagi masuk sini. Jadi di sini adalah gerbang pertama. Kalau oke, baru masuk proses selanjutnya, yaitu di sini. Tadi saya sampaikan di ruangan ini ada 2 kategori filter, makro dan mikro. Yang tadi di situ makro atau besar. Nah, ini adalah mikro, kecil. Mikrofilter kita punya 3 mikrofilter pertama. 1, 2, 3. Isinya ini adalah cartridge berukuran 25 inch untuk panjangnya. Jadi panjangnya itu hampir sama dengan housing tempatnya ini. Kemudian ukuran filternya 0,1 nano. Jadi sudah sangat tepat dan bersih air dari filtrasi 3 ini. Setelah dari 3 mikrofilter ini, kita punya 30 otomatis karena satu housing ini punya 10. Setelah dari mikrofilter kita masuk ke mixing tank yang lebih tinggi. Mixing tank yang ada di sana itu untuk memix atau nyampur antara ozon dan air. Tadi di belakang ada proses sterilisasi dengan ozon. Kita di sini juga ada. Mixing tank itu untuk memix antara ozon dan air. Fungsinya untuk membunuh bakteri. Ozonnya dari mana? Mesin ozonnya ada di sebelahnya mixing tank. Atas dan bawah itu adalah penghasil O3. Jadi di belakang itu juga ada mesin persis sama dengan yang ada di dalam itu. 2 kotak itu adalah penghasil O3. Setelah dari mixing tank, kemudian masuk ke tandon yang kedua. Sebelahnya tandon pertama ini ada tandon kedua. Tandon kedua itu kondisi parameternya hampir sama dengan ini karena tidak ada tandon apapun. Jadi TDS sudah 0, pH tadi 6,8 sampai 6,9, turbidity 0, dan bau dan rasa normal. Setelah dari sana masuk ke mesin kotak yang paling besar itu adalah mesin yang tadi disampaikan Pak Iwan satu-satunya di dunia. Dari sini itu tampilannya dari belakang. Kalau jenengan mau lihat dari depannya itu dari sana. Nanti jenengan bisa lihat dari sana. Namanya mesin MRET, Molecular Resonance Electromagnetic Technology. Nah, itulah mesin yang untuk mengaktifkan molekul dalam air itu ada di MRET itu. Fungsinya secara garis besar seperti itu, tapi untuk lebih jelasnya nanti akan ada penjelasan di kantor MRET itu seperti apa pekerjaannya. Seperti itu. Itu untuk aktivasi. Nah, 3 kelebihan itu 2 kelebihan sudah. Air murni itu di sini sudah murni, nggak ada mineral. Kemudian aktif itu setelah keluar dari mesin kotak itu aktif. Kemudian yang ketiga adalah oksigen. Oksigennya belum ditambahkan, masih bawaan air. Dari kemuning itu oksigennya sekitar 9 sampai 14 ppm biasanya. Kemudian setelah dari mesin kotak itu, depannya nanti jenengan bisa cek setelah saya jelaskan. Di depan mesin itu ada ultraviolet nempel di tembok. Jadi di sebelah sana itu nanti ada ultraviolet untuk membunuh bakteri lagi. Jadi di tempat kita ada 3 kali pembunuhan bakteri atau sterilisasi di bahan baku di belakang. Kedua di sini ozon ini. Kemudian yang ketiga adalah di UV di depan mesin MRET. Setelah dari UV masuk ke tandon ketiga itu. Tandon paling ujung itu adalah kondisi dengan air sudah 2 kelebihan, tapi hanya belum oksigen. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya ajak ke sana.
buat lihat proses packaging, masuknya air ke dalam botol, kemudian dan lain-lain. Nah, nanti di sana ada proses cuci botol. Cuci botol kita nggak boleh air dari luar, kita harus pakai air dari tandon ketiga. Karena apa? Kalau air sudah masuk ke mesin MRET itu yang kotak itu, dia akan aktif. Efeknya apa? Dia akan mudah terkontaminasi dari luar. Kondisi produk kita, kenapa kita plastik? Karena yang air aktif itu kalau sudah masuk ke mesin MRET, dia akan mudah terserap bau dari sekitar. Makanya kita bantu dengan plastik supaya nggak cepat kena bau. Makanya nanti di rumah hati-hati penyimpanannya. Jangan sampai, biasanya sekarang sudah mulai musim hujan. Kalau hujan itu biasanya antara lantai dan tembok itu kadang basah lembab. Ya kalau langsung dengan taruh di bawah tanpa ada alas, biasanya dia akan naik. Efeknya apa? Bau, antara bau lumut ataupun bau tanah. Itu efek dari lembabnya tembok ataupun lantai. Minimal kasih kardus. Kalau jenengan tidak ada palet seperti yang dari sana, itu kardus minimal. Setelah beberapa hari dipakai, cek apakah sudah basah atau belum. Kalau sudah basah kena lembab, kardusnya ganti. Kasih alas kardus baru lagi. Seperti itu. Makanya kita pakai untuk cuci botol pun harus air dari sana, nggak boleh air dari luar. Oke, setelah dari tandon ketiga, kita lihat penambahan oksigennya. Penambahan oksigennya ada di sini. Mudah-mudahan kelihatan. Tapi kalau teman-teman ada yang belum kelihatan, nanti dicek lagi. Ini di perwakilan aja, Bu. Itu di bawah, itu ada pompa warna hitam berdiri. Di sini nggak apa-apa kalau mau lihat. Itu ada pompa, sebelahnya ada selang warna kuning, kelihatan. Selang warna kuning kelihatan. Nah, selang itu menuju ke belakang. Kalau tadi jenengan masuk di sini, di situ ada banyak tabung oksigen seperti di rumah sakit, tabung-tabung oksigen besar. Nah, oksigennya dari sana kita pompa ke sini. Masuknya oksigen itu di pipa yang warna hitam kecil setelah selang. Setelah selang ada pipa warna hitam kecil. Nah, itu adalah proses difusi oksigennya di situ penambahannya. Oksigen di tempat kita minimal 28 ppm kandungannya, dan itu dicek dengan biometer. Kemudian setelah dari sana berarti 3 kelebihan air kita sudah terpenuhi. Apa tadi? Murni itu di sini. Kemudian aktif itu di mesin kotak tadi, MRET, oksigen itu di sana. Jadi 3 kelebihan sudah oke. Setelah dari sana masuk ke filtrasi terakhir yang dari pojok kecil. Filtrasi kecil ukurannya sama dengan ini, mikrofilter juga. Setelah dari sana masuk ke ruang sebelahnya untuk packaging, masuknya air ke dalam botol. Oke ya, oke, proses air kita sudah selesai. Ikut saya, kita lihat proses packaging. Mari sini. Mari Bapak ke sini, Bapak Ibu. Awalnya dari sini. Monggo silakan masuk. Tempatnya agak sempit. Bahan baku kita lumayan penuh karena supplier kita itu sebenarnya libur beberapa hari ke depan. Jadi mereka nggak bisa kirim. Makanya kita datangkan untuk memenuhi di sini dulu karena kita tetap produksi. Nah, awalnya dari sini Bapak Ibu. Ini botol baru. Nah, awalnya dari sini sebelah kiri ini botol baru dulu. Bersih, kemudian di blowing dengan angin masuk ke mesin yang tadi saya sampaikan, mesin cuci botol. Mesin cuci botol itu gini. Yang ada rumbai-rumbainya itu adalah mesin rinsing atau cuci botol. Yang tadi saya sampaikan airnya harus dari tandon ketiga itu, nggak boleh dari luar. Setelah dicuci bersih, baru masuk ke sebelahnya yang ada bunderan gede ini. Ada angka-angkanya, ada 18 angka. Di situ menandakan 18 titik pengisian. Itu masuknya air ke dalam botol itu di situ.
Nah, itu botol kosong masuk ke sana. Kemudian setelah keluar dari sana itu sudah terisi air. Setelah terisi air, masuk ke mesin yang lebih kecil ini. Ini namanya mesin caper. Untuk apa? Untuk mesin tutup atau pemasangan tutup. Tutupnya warna putih. Berasal dari atas sana tutupnya. Ngambil tutupnya itu dari tandonnya yang ada di sana, itu gede itu, tandon gede itu. Depannya mbak-mbak itu ada tandon gede, itu naik setelah itu turun lagi, nutup botol. Nah, setelah nutup botol di sini, jalan ke sana menuju ke mbak-mbaknya itu. Mbak-mbaknya itu adalah QC atau quality control untuk kemasan. Dengan lihat di bawah ada keranjang merah, itu adalah untuk produk jelek. Biasanya botolnya penyok, tutupnya nggak bagus, itu ditaruh di bawah, nggak boleh dijual. Itu nggak dijual karena proses reject atau biasanya kemasannya jelek. Mereka hanya akan cek kemasan saja. Kalau untuk pengecekan air itu harus petugas laboratorium, nggak boleh mereka. Oke, monggo selanjutnya agak ke sana. Tempatnya lumayan sempit karena bahan baku kita hari ini datang semua, suppliernya libur. Makanya kita datangkan semua. Iki, selanjutnya ini mesin kecil ini. Nah, mesin kecil ini adalah untuk kadaluarsa, nyemprot kadaluarsa. Di sini ada kadaluarsa. 2 tahun untuk kadaluarsa kita. Karena sesuai dengan standar dari Badan POM. Badan POM hanya mengizinkan kita 2 tahun. Tapi karena kita air putih biasa, saya pernah cek itu produk 5 tahun, itu kita cek yang berkurang hanya oksigennya saja. Dan saya ikut minum, itu masih aman. Alhamdulillah kita masih sehat. Karena kualitas kita tidak berubah. Karena pada intinya kita nggak ada kimia apapun, hanya air putih biasa. Diaktifasi, ditambah oksigen, itu saja. Nah, di sini jenengan bisa lihat ini jam berapa bikinnya atau buatnya jam berapa. Sekarang jam 13.25 tuh. Kemudian tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tinggal dikurangi 2 tahun, berarti ini produk kapan. Kalau jenengan ada temuan apapun, kotor atau nggak sesuai, cek tanggalnya supaya nanti kita bisa cek. Jadi jangan dibuang dulu kalau ada temuan apapun terkait dengan kualitas. Mas, ini kok kotor, cek dulu tanggalnya biar kita cek di sini. Karena kita juga punya sampelnya setiap hari. Jadi nanti kita akan cocokkan dengan sampel kita. Kadang teman-teman itu komplain bau tanah, bau lumut. Kita cek di tempat kita, nggak ada baunya. Ternyata setelah kita cek ke tempat yang komplain, ya tadi yang saya sampaikan, lantainya basah, tempel di tembok, temboknya basah. Akhirnya apa? Lembabnya masuk, produknya bau lumut seperti itu. Oke, setelah dari sini, setelah dari mesin kecil ini masuk ke kotak kecil. Kotak kecil ini adalah UV, ultraviolet, untuk bunuh bakteri lagi, tapi untuk kemasan, pembunuhan bakteri kemasan. Kalau tadi di sana semuanya untuk bunuh bakteri di air, tapi kalau ini untuk kemasan saja. Setelah ini masuk ke sana, monggo kita lihat proses masang label. Ada jelas proses labeling. Memasang label. Kebetulan kita hari ini produksi OW kecil, jadi labelnya berwarna pink. Kalau kita produksi OW besar, itu labelnya berwarna biru. Labelnya menyesuaikan. Kemudian setelah ini proses sealing. Nah, keluar dari label dan seal itu kondisinya masih belum rekat, jadi masih longgar. Setelah dari sini kita masuk proses selanjutnya, yaitu steamer. Sudah proses steam. Nah, ini setelah di steam kondisinya sudah rekat, tapi ini tidak merubah kualitas. Ini hanya anget saja, jadi ini tetap dingin. Jadi tidak berpengaruh ke suhu air ataupun ke kualitas. Kalau dari sini oke, rekat, baru masuk ke proses packaging. Kardus, lakban. Yang terakhir adalah proses pemasangan plastik atau PVC di sebelah sana. Setelah dari PVC masuk ke palet dan siap dikirim. Itu saja untuk proses produksinya. Oke, cukup. Saya pikir Bapak Ibu untuk proses produksi. Terima kasih atas waktunya mendengarkan sedikit penjelasan tentang produksi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.